Sintayong adalah sosok pelatih yang tegas dan tak pandang bulu terhadap pemainnya. Jika pemain membuat kesalahan, pelatih asal Korea Selatan itu pasti marah dan menuntut pemain tersebut untuk bermain lebih baik lagi. Sebuah sikap yang membuat para pemain timnas perlahan mulai mendapatkan dampaknya. Seperti yang dirasakan oleh deretan pemain berikut ini saat permainan serta visi mereka berkembang pesat sejak ditangani oleh Sintayong. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Banyak yang bilang Sintayong adalah pelatih yang terlalu percaya dengan pemain keturunan. Hal itu diperkuat dengan keinginan Sintayong yang berencana akan terus melakukan naturalisasi lagi. Dengan begitu, para kaum local pride khawatir karena kebijakan Sintayong tersebut bisa mengancam eksistensi pemain lokal. Mereka bisa saja hanya menjadi pemain cadangan atau malah menjadi pemain yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Tentu sebuah situasi yang sangat tidak diinginkan karena bagi kaum local pride, Indonesia seharusnya diperkuat oleh pemain murni tanpa ada campuran dari pemain keturunan. Namun tunggu, mari kita ambil sisi positifnya. Dengan adanya pemain keturunan, para pemain lokal seharusnya tertantang untuk mau bersaing dan terus bekerja keras. Itu dilakukan agar posisi mereka tidak digusur oleh pemain keturunan. Dan nyatanya kini sudah ada beberapa pemain lokal yang mampu menembus skuad timnas. Bahkan mereka-mereka ini sudah menjadi langganan Sintayong saat timnas akan bertanding. Rizky Ridho. Dalam beberapa kesempatan, Rizky Ridho menjadi langganan Sintayong di timnas Indonesia. Uniknya, selama bekerja sama dengan STY, Rizky Ridho pernah membuat marah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Itu terjadi saat dirinya salah melakukan passing saat Indonesia melawan Turkmenistan. STY yang melihatnya di pinggir lapangan terlihat gregetan dan tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Ridho. Untungnya hal itu tidak terlalu berpengaruh karena nyatanya Rizky Ridho mampu menjadi bek lokal terbaik yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Hoki Caraka. Pemain ini sejatinya dipersiapkan Sintayong saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun sayang, ajang itu batal digelar di Indonesia. Tak ingin menyia-nyiakan bakat hoki, Sintayong kemudian mencobanya di level senior. Hasilnya, pemain PSS Sleman tersebut mampu tampil apik bersama timnas saat melawan Brunei di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana ia mampu mengoleksi 2 gol dalam 2 laga yang dijalani bersama timnas. Ada Sandi Walk berdiri bebas Sandi dan ini dia. Gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah... Pratama Arhan. Bisa dibilang Pratama Arhan adalah bek kiri lokal terbaik yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Meski saat ini performanya tengah menurun, bukan berarti Arhan kehilangan posisinya di timnas Indonesia. Kini pemain asal Blora tersebut bersiap untuk bersaing dengan Shane Patinama yang saat ini tengah menjadi andalan bersama Viking FK. Sebuah persaingan yang sehat karena pastinya menguntungkan timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Dari beberapa pemain tadi, Asnawi tampaknya menjadi pemain yang lebih spesial. Bahkan mantan pemain PSM itu sampai mendapatkan bantuan Sintayong saat pindah ke Liga Korea beberapa tahun yang lalu. Sintayong tentu tak asal-asalan, karena dirinya yakin dengan kemampuan Asnawi yang dikenal sebagai pemain super disiplin, pekerja keras, dan tak pantang menyerah. Kini, pemain berusia 24 tahun itu masih terus melanjutkan karirnya di Liga Korea bersama tim Jeonnam Dragons.
Marcelino Ferdinand. Yang terakhir ada Marcelino Ferdinand. Entah mengapa semenjak dirinya dilatih oleh Shin Tae-yong, Marcelino menjadi pemain yang lebih dewasa dan terus meningkatkan visi dalam bermain. Sehingga wajar saja, meski saat ini usianya baru menginjak 19 tahun, dirinya sudah menjadi langganan timnas di level senior. Sebuah prestasi yang pastinya jarang dirasakan oleh pemain seusianya. Kini, berhubung masih muda, Marcelino diprediksi bakal menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Lebih lanjut, sejatinya masih ada beberapa pemain muda yang pantas dimasukkan ke dalam daftar tersebut, seperti Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri. Namun dalam kasus Sananta, menurut Shin Tae-yong dirinya harus melakukan gemblengan lagi agar Sananta bisa bermain penuh selama 90 menit. Sedangkan bagi Egy Maulana dan Witan Sulaiman, entah mengapa permainan keduanya masih dianggap inkonsisten, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam daftar tadi.